Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh bersama-sama dan bersatu hati. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, kami percaya hati kami tetap satu memuji Tuhan, tetap satu menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar ya Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami hari-hari ini, kami percaya sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun tantangan yang boleh kami hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan penyedia, Jehovah Jireh. Dan kami tahu hari-hari ini Tuhan sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan juga biar Roh Kudus saja yang memberikan pengertian, memberikan kami pengajaran yang sempurna daripada Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom kepada semuanya. Cool GBI Bumi Anggrek, senang rasanya saya Doni bisa melayani Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Ya, sebelum kita akan memulai ini, mari sama-sama dengan saya katakan semangat. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama katakan yes, yes, yes. Haleluya. Baik, saya akan mulai sharing saya malam hari ini. Berapa bulan ini kita banyak melakukan aktivitas kita di rumah, baik itu bekerja di rumah dan bahkan kita beribadah di rumah. Tentunya banyak dari kita berharap ini kembali seperti semula. Namun kalau kita boleh jujur dan juga seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah ada di dalam masa keberadaan normal yang baru. Itu artinya mungkin saja kita nggak akan pernah lagi kembali ke masa yang lalu, di mana keberadaan yang lalu dan keberadaan yang saat ini akan sangat berbeda Bapak Saudara. Karena itu baiklah kita mulai menyesuaikan diri dan juga kita mulai menerima kenyataan ini dan bangkit dengan pertolongan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini yang semula menyebabkan krisis kesehatan, kemudian dia berlanjut menjadi krisis ekonomi. Banyak dari kita, bahkan saya dan orang-orang kebanyakan mengalaminya. Sebagai contoh, dipotong gajinya, bahkan menganggur, bahkan mereka harus melakukan usaha-usaha yang baru untuk survive, lain sebagainya. Dan bukan sampai di situ, bahkan pandemi COVID ini menyebabkan krisis kemanusiaan atau psikis seseorang. Mereka menghadapi atau bahkan kita menghadapi depresi dan juga kekhawatiran, ketakutan, lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita butuh firman Tuhan yang memberikan solusi, jawaban. Kita tahu tidak ada sumber lain selain dari Tuhan saja yang bisa memberi kita kedamaian, memberikan kita sukacita dan semangat yang baru. Haleluya. Tema yang saya berikan pada malam hari ini adalah Tuhan Penyedia. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan.
Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dari pembacaan perikop firman Tuhan ini, kita temukan bahwa sebagaimana Tuhan sebagai penyedia bagi janda yang ditinggal mendiang suami dan dalam keberadaan yang tidak memiliki apapun. Nah, apa yang bisa kita pelajari dan prinsip kebenaran firman Tuhan apa yang bisa kita sama-sama belajar? Yang pertama, penyediaan Tuhan datang dari dimensi yang tidak kelihatan kepada dimensi yang terlihat. Penyediaan Tuhan mengalir dari dimensi rohani kepada dimensi jasmani, di mana kita berada yang bisa kita lihat. Tuhan menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Elisa bertanya kepada janda tersebut, apa yang kamu punya? Janda tersebut bilang, bulir-bulir minyak. Nah, bulir-bulir minyak itulah yang dipakai Tuhan, dilipat gandakan dan terjadi mukjizat. Dari sebuah ketaatan kemudian membuahkan penyediaan Tuhan berupa mukjizat yang dialami oleh janda tersebut. Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu untuk melakukannya. Nah, dia melakukannya, kemudian dia dari situ membuahkan sebuah penyediaan Tuhan berupa mukjizat. Nah, kembali kita juga mengingat kisah Abraham. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kemudian membuahkan penyediaan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Ishak adalah seorang anak yang dinanti-nantikan Abraham begitu lama. Dan akhirnya dia mendapatkannya, dan pada suatu ketika kepercayaan Abraham diuji. Dan kemudian perintah Tuhan untuk Ishak dipersembahkan. Tidak mudah bagi seorang Abraham untuk melakukannya, tapi dia mengerjakannya, dia melakukannya. Kemudian dia dalam perjalanan bersama dengan Ishak, semua perlengkapan korban bakaran sudah disediakan. Sampai si Ishak pun bertanya, korban bakaran sudah disediakan, api dan kayu sudah disediakan, tapi di mana korban persembahannya? Kemudian ini yang Abraham sampaikan kepada Ishak, Allah yang akan menyediakannya. Wow, Allah yang akan menyediakannya. Penyediaan Tuhan datang dari sesuatu, dari dimensi yang tidak kelihatan. Itu yang dialami oleh Abraham. Dia nggak ngerti kenapa harus Ishak yang dikorbankan. Kemudian dia tetap melakukannya, dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya penyediaan Tuhan mengalir kepada dimensi yang terlihat. Akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan, Tuhan sudah sediakan korban bakarannya.
seekor domba. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita tidak melihat sesuatu sepertinya apakah akan membaik, apakah ke depan ini segala sesuatu yang bisa kita hadapi. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan penyedia. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketika Tuhan inginkan apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kerjakan keselamatan kita, kerjakan kepercayaan kita sebaik mungkin. Maka penyediaan Tuhan akan mengalir dari sesuatu yang dari dimensi yang tidak kelihatan menuju dimensi di mana itu bisa kita rasakan dan kita lihat. Dan mukjizat itu benar-benar nyata, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah, dan itu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, nggak banyak-banyak, hanya dua. Hanya dua, Bapak Saudara. Yang kedua adalah masa depan kita bukan ada di depan kita, tapi masa depan kita ada di dalam kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu masa depan kita bukan ada di depan kita, tapi ada di dalam kita. Apa artinya? Kalau kita lagi-lagi ingat kisah Nuh, Bahtera adalah masa depan yang akan dilalui oleh Nuh. Nah, Tuhan menyediakan itu, Bapak Saudara, di dalam hati dan pikiran Nuh. Waktu zaman itu tidak ada, Bapak Saudara, tutorial atau internet atau kursus membangun bahtera. Dan siapa juga yang bangun bahtera pada masa itu, orang sekitar pasti pada bingung kenapa Nuh melakukannya. Tetapi Tuhan menyediakan masa depan yang akan dilalui oleh Nuh di dalam hati dan pikirannya. Masa depannya ada di dalam hati dan pikirannya. Itu yang Tuhan sediakan di dalam dirinya. Dan akhirnya Nuh membangun bahtera yang besar itu. Dan seperti kita ketahui bahwa apa yang dilakukan Nuh adalah perintah yang dari Tuhan yang dia kerjakan. Dan akhirnya Nuh selamat dari sebuah bencana air bah. Amin. Dan ini yang saya mau sampaikan, bahwa masa depan kita bukan ada di depan, tapi ada dalam diri kita. Dan Tuhan penyedia, Jehovah Jireh, yang menyediakan masa depan ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu tetap percaya, Bapak Saudara. Kita ingat lagi ketika Yusuf dalam pemerintahannya bersama Firaun. Masa kemarau yang panjang itu adalah masa depan yang akan dilaluinya. Tuhan menaruh itu di dalam dirinya, hati dan pikiran Yusuf, sehingga dia tahu bahwa masa depan yang akan dilalui adalah kemarau yang panjang dan ada potensi kelaparan yang akan terjadi jika dia tidak mempersiapkannya dari sekarang. Tuhan menyediakan masa depan, gambaran masa depan kepada Yusuf. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf melakukan semua persiapan sedemikian rupa, mengumpulkan bahan makanan, mengumpulkan apa yang diperlukan pada masa yang sulit itu, dan akhirnya sampai dia akhirnya melaluinya, benar itu terjadi, dan Yusuf telah berhasil melewatinya dan berhasil. Haleluya. Nama Tuhan. Penyediaan Tuhan ada dalam hati dan pikiran kita. Di masa-masa pandemi Covid ini, memang saya mengerti, Bapak Saudara, tidak mudah. Tapi tetap percayalah sama Tuhan. Tuhan adalah penyedia, Jehovah Jireh. Enggak datang dari luar kita. Dia datang menyediakan dimulai dari dimensi yang tidak terlihat kepada dimensi yang akan terlihat, Bapak Ibu Saudara. Akan bisa kita rasakan mukjizat Tuhan sampai detik ini. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu semata-mata bukan sesuatu di udara, Bapak Ibu Saudara, yang enggak kelihatan. Itu akan terlihat sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita akan berkata, wow, aku benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan berkata, wow, ternyata ini yang namanya mukjizat.
Ini yang namanya pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya. Saya percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan. Dan masa depan kita ditaruh di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan yang menyediakan itu. Dia Jehovah Jireh, yang menyediakan segala sesuatunya kepada anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya kita akan bisa lalui ini, dan kita nggak perlu melarikan diri dari kenyataan ini. Kita hanya perlu menerimanya, kemudian kita bangkit dengan pertolongan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga ini menjadi renungan kita sama-sama, Bapak Saudara. Kita sama-sama belajar, dan tetaplah percaya pada kebenaran dan prinsip-prinsip Tuhan. Terus pelajari, karena dari situlah kita akan beroleh kehidupan yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. God bless you all.